والآل والصحب ثم تبعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, telah sama-sama kita mendengarkan dan membaca selawat. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap di yaumil qiyamah nanti mendapatkan sapaan beliau, amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin wal hadirat, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1 jam ke depan sampai dengan waktu syuruk kita akan mendengarkan kajian fikih. Pada pagi hari ini tidak membahas kajian rutin kita yaitu kitab Safinatun Najah, tapi akan membahas tentang permasalahan seputar puasa. Yang kita bahas adalah tentang fidyah puasa yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Al-Ustadz Ahmad Zarkasi LC. Kepada Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Ahmad Zarkasi LC, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur hari ini diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah di hari Ramadan yang berapa nih? 18. Akur semuanya ya, nggak ada yang beda. Kali ada yang udah 29 ini hari, besok malam takbiran. Jadi alhamdulillah kita bersyukur. Nah insya Allah pagi ini kita belajar tentang fidyah puasa. Fidyah ini buat siapa? Lalu kalau udah wajib fidyah bayarnya kapan? Terus kalau bayarnya udah wajib, make apa bayarnya? Make beras apa make duit? Kalau make beras, berasnya dimatengin apa mentah? Terus kalau mentah seberapa ukurannya? Kalau mateng seberapa kali makan? Lauknya berapa jenis? Kalau perlu ada tehnya apa susu, kan begitu. Mateng gitu, matengnya berapa kali, jenis lauknya berapa. Lauknya juga yang kayak di masakan Padang apa di warteg biasa, kan begitu. Itu kalau dimatengin tuh begitu. Jadi ini akan kita bahas, itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin. Itu sekalian kita bahas sebentar. Faman kana minkum maridhan, siapa orang yang dalam keadaan sakit. Ini sakit bagaimana nih yang boleh enggak puasa? Kan ya, soalnya yang namanya penyakit di Indonesia ini banyak nih penyakitnya. Cantengan kan juga sakit itu. Cantengan kan ya gitu. Pusing juga sakit itu. Itu kalau lagi beli takjil udah ngantri lama-lama, pas kita nyampe bagiannya bakwannya udah habis. Itu kan sakit banget itu. Nungguin udah lama. Kagak kebagian bakwan.
Jadi sakit yang bagaimana nih? Karena penyakit di Indonesia banyak. Sampai kesetrum tuh penyakit rupanya tuh. Kesetrum penyakit. Tuh kalau orang tua lagi bebenah, anaknya ikut repot, anaknya kan disuruh minggir. Lu jangan ikut-ikutan tong. Itu kabel, ntar kesetrum katanya begitu. Nyari penyakit aja loh, gitu tuh. Berarti kesetrum tuh penyakit itu. Apa ya kalau kesetrum boleh kagak puasa kan ya? Faman kana minkum maridhan au ala safarin, atau dalam perjalanan. Ini juga penting nih. Orang yang perjalanan yang bagaimana yang boleh tidak puasa. Begitu. Apa kalau udah punya rencana pulang kampung jam 7 pagi kita udah boleh sarapan? Kan begitu. Jadi ada syarat dan ketentuannya. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka diganti di hari lain. Berarti orang sakit sama orang safar qadha, bukan bayar fidyah. Karena Allah yang bilang fa iddatun, maka ganti itu puasa yang batal sebab sakit dan perjalanan ayyamin ukhor, di hari yang berbeda. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan orang-orang yutiqunahu itu artinya orang yang tahan lapar, kuat puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang kuat puasa boleh bayar fidyah. Ini ayat kalau diartiin plek-plekan begitu nih rada susah, karena Allah mengatakan dan orang-orang yang mampu berpuasa fidyah, boleh dia bayar fidyah. Berarti orang-orang yang punya duit rada banyakan tapi males puasa, boleh itu dia bayar fidyah gitu. Ternyata ayat ini dulu awal-awal syariat puasa. Jadi awal-awal syariat puasa itu memang ada orang yang tidak terbiasa. Jadi kan syariat puasa ini kan turun tahun kedua setelah hijrah, bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban tahun kedua hijrah turun ini ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu Sya'ban tinggal beberapa hari aja. Jadi turun ayat beberapa hari udah masuk bulan Ramadan. Nah bagi sebahagian orang itu nggak biasa nih dia puasa. Makanya zaman dulu awal-awal syariat puasa orang-orang kaya kagak milih puasa. Gitu bayar fidyah aja dah begitu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan orang-orang yang mampu nahan lapar tapi ogah dia berpuasa fidyah, bayar fidyah aja begitu. Tapi kemudian lama-lama ayat ini dihapus oleh ayat selanjutnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Itu ayat yang menghapus wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan orang-orang syahida minkumus syahra, orang yang berada pada bulan Ramadan begitu, falyasum, wajib hukumnya puasa, enggak ada jalan lain gitu. Makanya diterusin lagi tuh, diulang lagi wa man kana minkum maridun, padahal ayat 184 udah nyebut, tapi diulang lagi wa man kana minkum maridun au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ini kata Imam Jalaluddin Al-Suyuti. Ini dalam tafsir Jalalain, ini ayat diulang lagi pengucapannya supaya orang tidak nyangka bahwa ayat faman syahida minkumus syahra ini menghapus ayat sebelumnya semua, enggak. Yang dihapus cuman bagian wa 'alal ladzina yutiqunahu. Orang yang mampu tapi ogah udah enggak boleh lagi, tetap harus puasa. Nah orang yang sakit diulang lagi ngucapinnya bahwa orang yang sakit tetap boleh kagak puasa. Wa man kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, kan begitu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Jadi
ayat bahwa orang dulu yang nggak mau puasa tapi punya duit tinggal bayar fidyah dihapus begitu. Maka ayat ini kemudian setelah dihapus ketentuan ini untuk orang yang mampu, sama ulama ditambahinlah di belakangnya wa 'alal ladzina la yutikunahu gitu. Jadi ayat ini dihapus untuk awal Islam, cuman diamalin khusus untuk orang tua yang tidak lagi mampu berpuasa. Wa 'alal ladzina la ditambahin la. Kalau di tafsir Jalalain ada tambahan la-nya. Maksudnya tafsirnya itu ini la, bahwa orang-orang yang tidak lagi mampu berpuasa gitu. Maka yang tidak lagi mampu puasa bayar fidyah. Salah satunya orang tua. Kan orang tua kan makin kesono kan makin tua, bukan makin muda kan ya. Maka kalau dia hari ini nggak puasa, kita nanti tagih ntar bulan Syawal puasa kan nggak mungkin. Karena makin kesono makin tua. Jadi maka bayar fidyah aja. Jadi itu 3 nih yang disebut ini sama Al-Quran. Orang sakit, orang safar, sama orang tua, orang yang al-haram, orang yang tua sudah uzur. Tinggal yang belum disebut ini ibu hamil ama menyusui. Gitu. Jadi paling repot nih ibu hamil ama menyusui ini. Kalau kagak puasa qadha apa bayar fidyah gitu. Jadi kita bahas dulu tentang yang pertama, yaitu orang yang sakit. Jadi orang yang sakit kata ulama adalah orang yang kalau dia puasa dalam keadaan sakit begitu, sakitnya makin parah atau sembuhnya makin lama. Jadi sakit yang kalau dia puasa itu mempengaruhi kesehatan badannya, membahayakan. Jadi membahayakan, sakitnya makin parah atau sembuhnya yang makin lama. Boleh dia nggak puasa gitu. Maka penyakit-penyakit yang tidak punya hubungan dengan ketahanan tubuh daripada makan minum ini nggak ada pembolehan batal puasa. Kayak jantengan itu kan sakit, kan nggak ada hubungannya. Lagi jalan ke sandung itu kan juga sakit itu. Jalan ke sandung, palanya kepentok begitu, kaki keinjak, tangan kesikut, kan nggak ada hubungannya kan ya. Maka hal-hal yang tidak punya hubungan dengan ketahanan tubuh, tidak membahayakan badannya, tidak boleh batalin puasa begitu. Jadi yang boleh batalin puasa yang kalau dia puasa sakitnya ini malah bikin badannya berbahaya atau malah bisa mengancam nyawa. Kata Syekh Nawawi Banten tuh dalam Nihayatuz Zain, orang yang sakit itu ada yang namanya boleh tidak puasa, ada yang namanya wajib kagak puasa. Jadi boleh dia tidak puasa. Boleh tidak puasa atas pertimbangan puasa ini justru membahayakan. Tapi kalau puasa ini dengan pertimbangan ahli dia bilang bakal mengancam nyawanya, ini kalau puasa maksa ini bakal mati ini orang gitu, maka hukumnya wajib tidak puasa. Jadi kagak puasanya tuh dapat pahala tuh. Kagak puasanya dapat pahala. Orang lagi di jalanan ketabrak, darah kemana-mana begitu. Ini kata si orang ambulannya, kasih minum. Ini kalau enggak dibilang enggak apa, saya lagi puasa, nggak mau nih. Justru kalau kayak gini wajib kagak puasa ini. Udah ketabrak, darah banyak keluar, itu dehidrasi tinggi, kudu minum begitu supaya nyawanya seenggaknya ini di ambulan masih hidup begitu. Takutnya di ambulan dia maksain puasa, mati kan kesian supirnya kan gitu. Supir ambulan kena tanggung jawab itu. Wah, encingnya bukan gitu. Abangnya bukan, mati di mobil gua kan gitu. Jadi ini membahayakan nih orang sakit begitu. Jadi maka penyakit-penyakit yang tidak ada hubungannya tidak boleh membatalkan puasa. Kalau ada orang yang meninggal dunia lagi sakit atau punya utang puasa gara-gara sakit, gimana Ustaz?
Kalau dia meninggal dunianya dalam keadaan sakit, emang lagi sakit dia meninggal, jadi dari hari pertama udah masuk rumah sakit, diopname 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, hari ke-6 meninggal dunia misalnya begitu. Maka kalau dia meninggal dunia dalam keadaan dia sakit, itu dia tidak punya dosa, tidak ada kewajiban qadha, anak-anaknya juga enggak mesti qadhain. Karena dia meninggal dalam keadaan tidak wajib puasa. Jadi yang wajib qadha itu yang punya kewajiban puasa. Orang sakit pas lagi sakit kagak wajib puasa. Wajib puasanya pas udah sembuh. Orang ini sembuh belum, masih lagi sakit, nyawanya diambil sama Allah. Maka ketika keadaannya begini, dia tidak ada kewajiban yang dilalaikan. Orang meninggalnya lagi sakit, kan gitu. Jadi karena meninggalnya sedang dalam keadaan sakit, tidak ada qadha, tidak ada fidyah, anak-anaknya juga nggak mesti qadhain. Karena dia meninggal dalam keadaan yang tidak wajib puasa, begitu. Beda cerita kalau orang meninggal setelah sembuh. Ramadan nih, datang hari 1, 2, 3, hari 20 mulai pusing-pusing. Biasanya hari 20 mulai pusing-pusing tuh kebanyakan emak-emak biasanya begitu. Iya, banyak tuh emak-emak, 20 udah pusing dia. Dia baju lebaran belum punya, kue lebaran belum bikin, udah gitu nyiapin persenan buat orang tua, buat ipar, buat ini belum punya juga, biasa pusing tuh. Pusing, drop sakit udah. Hari ke-21 sakit, hari 22 sakit, sampai hari ke-27 lakinya bisikin, "Neng, ke toko emas yuk." Sembuh tahu-tahu dia gitu. Biasanya begitu itu. Diajak ke toko emas sembuh dia. Malam 28 seger. Hari 28 sehat, 29 puasa, habis itu lebaran. Berarti ada hari di mana enggak puasa gara-gara sakit, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 7 hari. Ini 7 hari kagak puasa. Habis lebaran kan udah sehat tuh. Udah sehat, udah segar begitu, belum qadha juga 7 hari itu. Sampai akhirnya naudzubillah dia meninggal dunia. Maka kalau orang seperti ini meninggalnya setelah diberikan kesehatan, wajib anak-anaknya qadhain. Karena meninggalnya udah sehat dan punya waktu untuk qadha begitu. Kan utangnya 7 hari. Hari di mana boleh puasa bisa qadha udah 7 hari udah lewat. Dia meninggalnya katakanlah bulan haji itu kan udah 2 bulan dari mulai Syawal. Maka karena meninggalkan kewajiban, anak-anaknya qadhain. Bukan bayar fidyah tuh. Anak-anaknya qadha gitu. Berapa hari itu emak enggak puasa? 7 hari. Anaknya dikumpulin 7-7-nya puasa lah begitu. Puasanya berurutan, enggak sehari itu dia pada puasa sah. Jadi 7 hari dibikin 1 hari dipuasain sama 7 orang boleh. Atau cuman 1 anak doang yang puasain 7 hari begitu. Atau nih anak lari males. Oh, kalau puasa 7 hari males lah begitu. Ngajak teman enggak apa-apa. Jadi temannya walaupun itu bukan anak kandungnya, jadi tidak ada syarat qadhain buat mayit itu harus anak kandung, enggak ada syaratnya. Sama kayak model badal haji. Badal haji kan yang badalin bukan anaknya sendiri, orang lain siapa aja. Qadha puasa juga sama. Kalau kita ajak teman kita nggak apa-apa gitu. Gua lihat lu dari kemarin kagak punya kerjaan gitu. Iya nih. Mau gak gua kasih kerjaan? Mau gitu. Emang kerjanya puasa apa? Puasain mak gua gitu. Puasain mak lo, iya. Mak gua punya utang puasa belum ada yang bayar. Lu mau gak gitu? Ya boleh sih, cuman sehari berapa nih gitu. Ya sehari 75 dah begitu. Mau 80 dah gitu, naikin dikit. Ya nawar boleh gitu.
Boleh kata siapa kagak boleh, boleh nawar dia. Gitu. Atau kalau emang dia musuh sukarela, nggak apa-apa dah, nggak usah bayar dah gitu. Pokoknya maklum sama gue baik banget dari dulu waktu hidup juga, nggak usah bayar. Cuman kontrakan gue bebasin ya 2 bulan, gitu. Dia ngontrak sama emaknya rupanya begitu. Jadi nggak ada masalah dibayar kagak dibayar, pokoknya dipuasain. Itu orang lain yang puasain niat dari malam. Awa itu sauma ghadin an adai fardi fulanata binti fulan ramadhana hadhihi sanah lillahi ta'ala. Begitu. Jadi diniatin buat qada atau pakai bahasa Indonesia, saya niat besok puasa untuk qadanya fulanah binti fulan, untuk qadanya fulan bin fulan, qada Ramadan lillahi ta'ala. Begitu. Jadi diniatin. Kalau kagak niat ya percuma begitu. Pagi ketemu, udah puasa kan lo hari ini? Puasa alhamdulillah. Malam udah niat buat mak gua. Wah belum itu. Tarik lagi duitnya gitu. Udah dibayar kan ya. Dia niatnya kagak benar gitu. Jadi kalau orang meninggalnya sudah dalam keadaan sehat gitu. Bayar enggak ada fidyah. Beda nih cerita ini masih ini sebab kewajibannya meninggalkan karena sebab sakit gitu. Maka ketentuan Al-Qur'annya qadha. Dia kagak sempet qadha udah meninggal dunia, kewajiban qadha pindah ke anak keturunannya. Anak keturunannya mau dia puasa atau mau dia ajak orang lain buat puasa sah. Yang penting diqadhain. Ini orang orang yang sakit begitu. Kemudian yang kedua kata Allah dalam Al-Qur'an wa faman kana minkum maridun aw ala safar. Nah penting nih, aw ala safar. Tidak semua perjalanan boleh batalin puasa. Yang boleh batalin puasa itu ada syaratnya. Pertama, perjalanannya jalan jauh seukuran orang boleh qashar sholat. Orang boleh qashar sholat itu kalau perjalanannya sampai 89 km. Udah kita sebut itu beberapa pertemuan lalu. 89 km. Jadi kalau dia perjalanan pulang kampung dari sini Jakarta ke Palembang, ke Padang, Makassar, Kalimantan, itu udah lebih tuh dari jarak minimal Syafaq. Jadi minimalnya 89 km. 89 km ini jarak minimal. Jarak minimal. Jadi kalau lebih ya bagus. 89 km ini jalan yang dijalanin apa jarak ke tujuan? Jalan yang dijalanin. Jadi biarpun misalnya dia ini jalan pulang kampungnya ke Bandung. Ini di Bandung nih ada jalur lewat Puncak, ada jalur lewat Jonggol misalnya. Ini jalur 2 nih beda nih jaraknya nih. Maka yang dipakai ini jarak yang mana? Jarak yang dia jalan di situ. Jadi ada 2 jalan yang biasa dia pakai, yang satu mungkin sampai 89, yang satu kagak nyampe. Maka yang jadi standar itu jalan yang dia pakai, jalan yang dia jalanin begitu. Jadi kayak semacam kita dari sini ke wali kota. Ini kan kalau lurus kan cuma berapa kilo, lurus saja. Pokoknya mobil jalan tengah jalan kita gak peduli, jalan lurus gitu. Cuman kan nggak bisa kita lurus begitu, harus jalan ada jalan kakinya kan muter gitu dulu. Ini yang dihitung nih jalan yang kita ikutin, jalan yang kita jalanin, bukan cuman jarak dari satu titik ke titik yang lain, tapi jalan yang kita jalanin itu 89 km. Itu yang pertama. Yang kedua, dia boleh batalin puasa kalau orang ini sudah keluar dari kampungnya. Kalau masih di dalam kampung belum. Kampung itu bahasa fikihnya waton. Waton itu kalau diterjemahin ke Indonesia emang rada susah. Ulama sering nyebutnya kampung kelahiran. Kampung di mana dia dilahirkan di situ, gitu. Kampung di mana dia tinggal di situ. Dulu kalau kita ngomongin waton itu tembok kota batasnya. Jadi kalau kita pernah lihat film-film yang zaman dulu yang dinasti apa begitu,
Itu kan jagoannya naik kuda tuh. Pas lagi naik kuda dia mau berangkat, dia dadah-dadah kan sama keluarganya kan ya. Habis dadah-dadah dia jalan. Itu ketika jalan naik kuda sampai ketemu tembok kota terakhir. Habis tembok kota udah nggak ada lagi pemukiman. Itu semuanya padang pasir semua. Nah itu waton itu namanya. Batas waton tuh begitu di kitab-kitab fikih. Cuman kita di Indonesia ini nggak ada begituan. Kita dari ujung ke ujung emang rumah semua kiri kanannya kan ya. Malah ada orang yang depannya Bekasi, belakangnya Jakarta Timur itu. Rumahnya ya sengah-sengah begitu. Dia makannya di Bekasi, dia pupnya di Jakarta Timur tuh. Oh ngerepotin banget itu orang tuh. Kan ya, dia makannya di mana, nyampahnya di mana. Jadi emang rada susah nih waton. Maka yang paling enak itu kita mungkin bilang kelurahan atau kecamatan dah. Karena kalau kelurahan tuh masih rada kecil, kecamatan dah. Jadi kalau dia masih di dalam kampungnya belum boleh kosor. Kalau lagi puasa juga belum boleh batal itu. Jadi mesti keluar kampung. Kita orang sini, orang Penggilingan, pulang kampung naik pesawat, pesawatnya di Halim. Halim kan udah bukan kampung kita tuh. Maka di Halim tuh udah musafir. Tapi udah boleh kosor apa udah boleh batal gak? Belum. Ntar ada syarat lagi. Cuman kalau boleh kosor mah udah boleh. Karena sudah keluar dari waton kampungnya. Orang Penggilingan pulang kampung naik bis, bisnya di kampung rambutan. Udah musafir tuh di kampung rambutan. Tapi kalau masih di sini itu belum musafir. Walaupun udah packing tasnya udah banyak, itu di motor udah dipakein diiket-iketin kan gitu. Motor kagak muat pakai bambu di belakangnya begitu. Sampai munjung kayak motornya RX Bio toh, motor RX Bio. Itu belakangnya munjung begitu tuh. Karena dipakein banyak, dipakein bambu. Itu kalaupun udah begitu belum boleh, belum musafir itu dia. Jadi masa tahu-tahu jam 7 dia udah nyarap begitu. Jam 7 dia udah nyarap, emang mau kemana? Mau pulang kampung kan gitu kan musafir. Belum boleh itu. Jadi masih ada syarat yang lain. Jadi pertama 89 km, yang kedua orangnya udah di keluar kampung, yang ketiga jarak safar yang boleh batalin puasa itu tujuan safarnya bukan maksiat. Tujuan safarnya bukan maksiat. Jadi tujuan safarnya ya buat apa? Pulang kampung, apalagi mau dagang. Itu kan tujuannya bukan maksiat tuh. Minimal dia sesuatu yang boleh. Boleh itu apa ya? Jalan-jalan tuh boleh itu, mubah tuh. Kalau ada niat pulang kampung maka ada silaturahmi jadi ibadah tuh. Maka orang kalau niat safarnya buat maksiat, kemana nih? Mau ke Malaysia Ustaz? Mau kemana? Mau ke pulau apa tuh orang yang boleh main judi, pulau apa tuh namanya tuh? Pulau Penang apa Kucing situ ya? Kan ada tuh di Malaysia legal tuh, pulau khusus main judi-judian begitu. Judi beneran bukan judi-judian, emang judi beneran itu. Capek Ustaz, capek apa? Di sini nungguin THR kagak turun-turun gitu. Main langsung siapa tahu untung kan gitu. Itu emang niatnya buat maksiat, maka orang kayak gini nggak dapat keringanan syariat. Nggak dapat keringanan syariat. Ya cuman emang biasanya orang kalau udah niat maksiat sih kagak mikirin puasa juga gitu. Nggak mikir puasa, nggak mikir sholat. Ya cuman ini tanggung jawab ulama nih. Tanggung jawab ulama bahwa yang kayak begitu itu maksiat. Maksiat tidak memberikan keringanan syariat, maka ketika dikerjain dosanya double itu. Dosa maksiat, dosa ninggalin sholat, dosa ninggalin puasa, dosa melakukan safar tuh begitu banyak gitu. Jadi orang maka itu orang muda, laki bini muda melakukan perjalanan. Tujuannya biar bisa dia nyampur sama bininya lagi siang-siang Ramadan tuh maksiat kagak boleh. Bini sendiri Ustaz. Emang juga bini sendiri, tapi nyampur siang hari Ramadan tuh kagak boleh. Walaupun bini sendiri. Maka kalau tujuannya begitu itu dia safar, beda kalau tujuannya pulang kampung. Tujuannya pulang kampung, belum nyampe kampung macet ngaso dulu dah di kamar hotel mana begitu nih. Boleh itu mas sambilan begitu. Cuman kalau emang tujuannya begitu,
Kanyer lah begitu. Ngapain kanyer? Pusing sini gitu. Kawin tanggal 5 Ramadan, tanggal 7 udah pusing dia gitu. Terus siapa suruh kawin bulan puasa kan ya? Makanya itu orang kita tuh bagus kalau kawin tuh minimal bulan haji kan ya. Bulan Syawal juga jangan. Soalnya duitnya belum balik modal itu habis ngusenin bocah gitu. Jadi nungguin sampai bulan haji baru itu nikah gitu. Jadi kalau dia niat safarnya buat kayak begitu tuh maksiat itu walaupun bini sendiri. Maka tidak dapat keringanan syariat. Begitu. Beda tuh ada tujuan utama sama tujuan sama sampingan. Kalau bahasa fikihnya tabi', pengikutnya aja. Persis kayak kita beli rinso dapat undian tuh gitu. Boleh gak Ustadz jual beli itu kayak begitu? Boleh. Karena tujuannya emang beli rinso, tujuannya tuh dapat rinso. Kalaupun di sampingnya ada undian itu mah cuma ngikutin doang. Pengikut hukumnya bukan hukum asli. Yang hukum asli itu ya hukum akad benernya itu. Beli tiket kereta. Di dalam tiket kereta itu ada asuransi. Yang kata ulama itu kan ada perdebatan ulama soal asuransi. Tapi yang jadi utamanya itu tiketnya. Beli harga perjalanan bukan asuransi. Maka hukumnya berubah ketika orang beli rinso emang tujuannya ngumpulin undian. Haram kayak begitu. Beli rinso emang tujuannya ngumpulin undian, haram itu. Kalau ini tujuannya buat beli rinso enggak. Sama tujuannya mau pulang kampung. Ya emang pulang kampung ke rumah orang tua ya bawa bini. Di tengah jalan macet kelamaan nunggu di jalan nginep ya ada urusan beda lagi kan begitu. Ini kalau tujuan safar. Jadi safarnya 89 km keluar kampung sudah niatnya bukan maksiat. Nah yang keempat ini penting, perjalanannya sejak malam hari, sejak malam. Kalau dia perjalanannya tidak di malam hari begitu, jadi perjalanannya siang, mulainya jam 9 pagi. Kan biasanya tuh ada tuh mudik bersama tuh. Kan mudik bersama BUMN tuh biasanya pagi itu mulai berangkatnya. Setahu saya tuh kagak ada yang malam. Yang malam orang sendiri itu. Yang BUMN tuh bikin mudik bersama tuh pagi. Maka orang yang mudik itu pagi-pagi nggak boleh batalin puasa. Dari malam udah wajib niat. Malam wajib niat, kan waktu wajib puasa kan subuh. Datang waktu subuh wajib tuh puasa. Ketika waktu subuh datang punya gak dia uzur itu? Sakit kagak, orang tua kagak, safar belum. Maka ketika datang wajib puasa itu faman syahida minkum syahra falyasum, wajib dia puasa. Saya mau pulang kampung Ustaz. Kapan? Ntar jam 9. Ya belum begitu. Jangan safarnya jam 10 pagi, jam 7 dia udah nyarap. Itu kan kebangetan itu. Katanya musafir boleh. Iya musafir kalau udah jalan, ente belum ini. Maka syarat musafir boleh batalin puasa adalah ketika safar malam. Safarnya habis tarawih jam 11 malam, jam 12 malam dia jalanannya rada macet, datang waktu subuh nggak wajib dia puasa. Kenapa? Karena statusnya sudah musafir. Beda kalau yang jalannya di siang hari, datang waktu wajib kan nggak punya uzur. Begitu. Jadi safarnya dari malam. Beda cerita kalau orang safarnya emang jam 9 pagi. Cuman karena banyak barang bawaan, itu di terminal desek-desekan, di stasiun dempet-dempetan, capek, lelah, bahaya buat badannya, boleh batalin puasa. Jadi batal puasanya bukan gara-gara safar, karena safarnya tidak memenuhi syarat untuk boleh batal. Tapi dia batal puasa karena kelelahan. Ini yang disebut dengan al-alam yushbihul marad. Kesakitan yang dirasakan oleh badan muslim itu disamakan seperti orang sakit. Boleh dia batalin puasa. Jadi batalnya bukan gara-gara safar, tapi gara-gara lelah itu. Melelahkan kan ya. Kayak orang punya kerjaan masang tenda mah nggak boleh batalin puasa. Saya masang tendanya tengah hari bolong, ya itu urusan kerja loh begitu. Itu kalau dia kerja panas-panasan, dia tetap puasa bagus. Tapi kalau dia batalin boleh apa enggak? Ya kalau emang letih banget,
lelah banget, bahaya. Emang dari jam 11 malam, jam 11 pagi udah di tengah, udah di atas. Kan masang tenda kan kudu ke atas, panas banget. Akhirnya jam 1 dia, aduh wah, bahaya nih, udah minum dah gitu. Boleh dia batal, bukan gara-gara kerjaannya, karena memang kelelahan gitu. Tapi dia nggak boleh nyiapin nasi dari rumah bawa gitu, bawalah tuh. Takutnya nggak mau, itu memang niat mau batal namanya. Itu tiba-tiba memang. Jadi itu yang kemudian syaratnya. Jadi safarnya 89 km, orangnya udah keluar kampung, niatnya bukan maksiat. Yang keempat adalah dari malam hari. 4 ini kagak ada, nggak boleh batal tuh. Ini 4 ini nggak ada. Lah jaraknya benar 89. Keluarnya udah keluar kampung. Kemudian niatnya benar, tapi keluarnya siang hari, maka siang di mana dia keluar tetap wajib puasa. Tetap wajib puasa. Begitu. Itu orang safar. Nah, kalau kemudian dia qadha, dia batalin puasa, maka karena dia safar, iddah, gantinya adalah bayar puasa qadha di hari yang lain. Sama kasusnya, udah safar belum qadha, meninggal, anak-anaknya qadhain karena emang kewajibannya qadha, begitu. Kewajibannya qadha. Kalau lagi di perjalanan Ustaz meninggal, nggak ada kewajiban, kan lagi di perjalanan kan kagak wajib puasa. Kalau memenuhi 4 syarat yang tadi itu, 4 syarat yang tadi, malam dia berangkat jam 10, jam 11, jam 12, terus datang waktu subuh nih, katakanlah waktu subuh hari ke-29, datang waktu subuh hari ke-29, boleh dia nggak puasa karena safar. Terus sampai akhirnya siang jam 10, jam 12 siang, ini naudzubillah kecelakaan misalnya. Maka dia tidak wajib diqadhakan karena dia meninggal dalam keadaan emang kagak wajib puasa. Orang orang safar kan begitu. Itu yang sakit. Nah, yang ketiga nih, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan orang yang tidak lagi mampu puasa. Yang tidak lagi mampu puasa bisa 2, bisa orang tua, bisa orang muda. Orang tua yang emang udah uzur. Cuman orang tua yang udah uzur nih standar umurnya nih macam-macam nih. Karena orang tua enggak semuanya sama kan ya. Ada yang udah kelihatan tua tapi masih seger kan begitu. Itu siapa? Roma Irama sekarang 76 tahun. Masih ngegenjreng itu dia gitu. Lirik masih hafal itu dia gitu. 76 coba masih main gitar tuh. Orang tua mana tuh yang 76 masih pegang gitar, cuman dia doang itu. Itu kalau kita bilang tua masih seger, masih bisa puasa. Maka standar orang tua yang nggak bisa puasa itu nggak lagi pakai umur sekarang, walaupun memang biasanya pakai umur. Pokoknya keadaan tubuhnya sudah lemah, artinya tidak lagi kuat nahan lapar sampai maghrib, dia boleh tidak puasa. Karena boleh tidak puasa, malam juga nggak perlu niat. Lalu gantinya apa? Gantinya fidyah. Nah, ini yang boleh fidyah nih. Kenapa dia fidyah? Karena kalau disuruh puasa kan nggak mungkin. Orang ini makin lama makin tua, bukan makin muda. Maka gantinya bayar fidyah. Ada orang muda yang memang sama kayak orang tua, yaitu orang muda yang punya ketergantungan obat. Punya penyakit dia. Kata dokter nih kalau kayak begini nih kerja normal. Badan sih ya ukuran dia sehat. Cuman harus minum obat setiap 5 jam sekali misalnya. Ada obat 5 jam sekali, biasanya obat yang segitu mahal tuh. Saya pernah tuh nemenin orang tua tetangga saudara beli obat buat anaknya, itu selembar tuh 1.500.000. Minum kudu tiap 4 jam sekali gitu. Itu selembar isinya berapa biji itu 1.500.000. Tapi emang obatnya ampuh itu. Jadi kalau kelewatan dikit bahaya nih buat badannya. Kalau kelewatan dikit bahaya buat syarafnya. Jadi tiap 4 jam kudu minum obat. 4 jam minum obat, 4 jam minum obat. Maka kan gak bisa puasa. Ini anak saya bisa sembuh dok. Ya sembuh, kalau maksudnya sembuh bisa kerja, jalan, ke sono kemari ya bisa gitu. Normal gitu. Cuman kudu minum obat itu aja. Ini kalau nggak minum obat gimana dok? Waduh ini bahaya ini kalau nggak minum obat. Nanti begini. Atas rekomendasi dokter yang ahli, apalagi kalau dia muslim, maka orang ini fidyah. Karena disuruh puasa kan nggak mungkin, nggak bisa ini orang ini puasa, maka bayarnya fidyah. Nah fidyahnya seberapa Ustaz? Ini penting nih.
Fidyah itu ngasih makan orang miskin make makanan pokok mentah. Ini gara-gara diterjemahin mateng akhirnya jadi macam-macam itu. Akhirnya fidyah, ada yang saya lihat itu ada fidyah, orang nih lembaga zakat, lembaga sosial itu bikin produk bayar fidyah. Itu bayar fidyahnya ada contohnya, ada apa? Ada ragamnya. Bayar fidyah ada yang 30.000, ada yang 40.000, ada yang 50.000. Nih ngukurnya dari mana nih gitu? Saya bingung tuh. Jadi fidyah itu ngasih makan orang miskin dengan makanan pokok kebanyakan orang-orang sekitarnya. Makanan pokok kebanyakan kita kan beras, kan ya nasi sih makanannya begitu. Cuman sebelum jadi nasi kan beras. Seukuran 1 mud. Itu beras seukuran 1 mud untuk 1 hari. 1 mud ini 1 raupan tangan orang dewasa normal. 1 mud ini kalau dikonversi kira-kira 0,68 liter. Atau Dokter Wahbah 0,68 liter. Ya dibuletin 1 liter dah. Kata Dr. Mustafa Al-Bugho, Dr. Mustafa Al-Bugho orang Suriah juga, punya kitab namanya Al-Fiqhul Manhaji, dia bilang 1 mud itu 600 gram. Jadi 1 kilo kurang 4 ons. Itu 1 mud. Maka kalau mau dibuletin 1 kilo boleh, atau dibuletin 1 liter juga nggak ada masalah. Itu 1 mud segini. Maka kalau orang tua kita nggak puasa 30 hari, bayar 30 mud. 30 mud 30 liter. Boleh diduitin Ustaz. Sebahagian ulama bilang boleh, nggak ada masalah. Itu bayar fidyah. Maka kalau diduitin harganya berapa? Harganya beras kebanyakan orang. Orang kebanyakan nih kira-kira standarnya makan beras yang berapa ribu? Ya 10 dah gitu. Yang 6.000 ada apa enggak beras tuh? 6.000. Jadi yang biasa lah, yang standar kebanyakan orang gitu. Jadi bayar fidyah zakat fitrah itu standar kebanyakan orang. Yang bayar fidyah sesuai ukuran makan kita itu kafarat sumpah. Kafarat sumpah nih, kita nyumpah nih, demi Allah gini kagak kejadian, tuh kafarat sumpah. Kafarat sumpah puasa 3 hari. Kalau nggak bisa 3 hari ngasih makan. Nah ngasih makannya seukuran makanan kita tuh berasnya. Jadi kalau kita biasa beras 12.000 itu kafarat sumpah. Tapi kalau zakat fitrah, fidyah itu berasnya ukuran kebanyakan orang. Umum aja begitu, umum gitu harganya. Jadi nggak usah pakai dikasih nih Bapak makan beras yang seberapa ribu. Dibalikin, saya sih kagak makan beras Pak Haji gitu. Saya makannya nasi begitu. Beras makan. Jadi ini yang berasnya nih kalau Pak Haji makan yang 20.000 nih harga zakat segini. Enggak ada harta beras kebanyakan orang setempat. Ukur aja rata-rata. Rata-rata orang sini dimakannya beras ya makanan pokoknya beras yang seberapa ribu segitu. Jadi kalau 1 hari misalnya 1 liter ya 10.000 lah begitu. Itu bayarnya kapan Ustaz? Bayarnya setelah harinya datang. Hari wajibnya datang baru boleh bayar. Kalau hari wajibnya belum datang jangan bayar. Kita punya orang tua udah pasti kagak puasa karena emang udah uzur. Dari hari pertama kita bayarin fidyah 30 hari kagak sah. Karena hari wajibnya belum datang. Hari wajibnya yang udah datang cuman hari pertama doang. Berarti itu yang 30 liter dia bayar, itu 1 liter fidyah, 29-nya jadi sedekah. Begitu. Kenapa harus hari wajibnya? Ya karena wajib fidyah itu seukuran hari wajib puasa. Kalau dia hari wajibnya udah datang tapi kalau dia meninggal ya kagak wajib fidyah. Udah bayar dia 30 liter, kasih ke miskin. Hari kelima bapaknya meninggal. Hari ke-6 dia datang ke rumah miskin, Pak mohon maaf ini bapak saya udah meninggal kemarin gitu. Saya kan ngasih 30 liter gitu. Itu sebenarnya fidyah mah cuma 5 liter doang jadinya. Ini 25 saya mau tarik lagi boleh apa enggak? Ya kagak bisa gitu. Berantem akhirnya dia gitu. Jadi hari wajib, mau sehari boleh. Datang waktu subuh wajib tuh bayar fidyah gitu. Dulu saya punya orang tua tuh nenek saya begitu. Nenek saya tuh
Kalau habis subuh saya tuh cucunya ada tuh cucunya 2 tuh datang ke rumahnya. Gitu. Nih Tong, lo kasih maji fulan ya begitu. Jadi saya bayarin fidyah buat nenek saya tiap hari habis subuh. Habis subuh datang ke rumah apa namanya? Dulu kita manggilnya Mak Aji. Orang Betawi kan manggil nenek macam-macam kan ya. Dulu kita manggil Mak Aji. Ini lu anterin kok ngaji fulan ini gitu. Jadi ditunjuk miskinnya sama dia sendiri. Jadi tiap hari begitu. Atau kalau mau kita kumpulin aja habis lebaran 30 hari. Itu fidyah. Nah penting lagi nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fidyah itu kepada orang miskin. Jadi bayar fidyah sah, gugur kewajibannya kalau diberikan kepada fakir miskin. Jadi ngasihnya jangan pas tahlilan, jangan. Ya pas tahlilan sih boleh, jatuhnya sedekah. Cuman kalau biar gugur nih kewajiban fidyah, ngasihnya langsung ke fakir miskin. Kalau ngasihnya pas tahlilan, itu lagi tahlilan ada RT udah punya mobil kan gitu. RW mobilnya 2 lagi. Ada dekel punya Rubicon saya dengar itu. Kali kan gitu. Jadi ini yang hadir tahlilan ini kagak semua orang miskin. Orang ada ustadznya di situ kan ya. Ustadz bukan cuma mobilnya 2, bininya juga 2 itu ustadz. Ya orang kalau bininya 2 kan udah rada kaya kan gitu. Jadi jangan dikasih pas tahlilan. Kalau mau ngasih pas tahlilan nggak apa-apa, itu cuman jadinya sedekah. Ya insya Allah bermanfaat buat si mayit. Tapi gugur kewajiban fidyahnya kalau itu tepat sasaran. Jadi fidyahnya dikasih ke miskin. Maka saran saya malam tahlilan ngasih beda, fakir miskin ngasihnya beda gitu. Artinya besokannya apa sebelum tahlilan baru dia ngasih. Atau kalau mau begini, kalau nggak cukup berarti ya udah fakir miskin aja yang dikasih. Pas tahlilan nasi besek aja beres urusan. Gitu. Jadi jangan kemudian kewajiban fidyahnya jadi enggak terlaksana. Itu orang tua. Jadi fidyah 1 mud itu 10.000 atau mau berasnya 1 liter. Enggak usah mikirin dimatengin apa enggak usah dimatengin. Ntar kalau dimatengin si miskin nanya, ini kagak ada lauknya Bu Haji gitu. Udah dikasih lauk, ini minumnya kagak ada, saya seret ini makan kan gitu. Itu makan kalau matang tuh sehari berapa kali tuh makasih makannya kan ya. Makanya di mentah aja, mentah ghalibu qutil balad fil yaum. Kebanyakan makanan orang setempat untuk 1 hari. Ini biasanya satu mud begitu. Itu kewajiban fidyah. Nah tinggal sama ibu hamil menyusui nih. Ibu hamil sama menyusui dibilang orang sakit kagak. Dibilang safar juga kagak kemana-mana. Dibilang orang tua masih montok banget itu orang kan ya. Ini kalau nggak puasa gimana Ustaz? Kalau kata ulama Syafi'i, ini mazhab kebanyakan orang kita, ibu hamil sama menyusui itu dibedain tentang bagaimana dia khawatir kagak puasa. Jadi kalau ditanya, "Empok kenapa kagak puasa, Po?" "Saya kan lagi hamil, Pak Ustaz." "Emang kalau puasa kenapa?" "Saya khawatir badan saya, Ustaz." Nah gitu. "Saya khawatir saya ngedrop." Jadi yang dia khawatirin badannya sendiri. Kalau dia khawatir badannya sendiri, baik dia khawatir sama kandungannya apa kagak, pokoknya ada badan yang dia khawatirin. Maka orang kayak gini sama kayak orang sakit. Jadi setelah nanti beres ini ngelahirin, nyusuin selesai, qadha. Di hari dimana dia bisa. Karena dia mengkhawatirkan badannya. Jadi jatuhnya kayak orang sakit. Khawatir sama bayi apa kagak, yang penting dia khawatir sama badannya, qadha. Kalau yang dia khawatirin bayinya aja, jadi badannya sih dia kagak pikirin. Kan ada tuh kadang-kadang emak-emak begitu kan ya. Gitu. "Empok kenapa kagak puasa?" "Saya mah nggak mikirin badan saya Ustaz. Saya kesian sama orok saya. Orok saya emang lagi butuh susu. Ini kalau saya lagi puasa susunya ambar, kagak ada rasanya. Kesian dia kagak makan kan gitu." Jadi yang khawatir sama orok, iya saya khawatir sama orok begitu. "Empok nggak khawatir sama badan diri?" "Saya emang enggak lah," gitu. Kata dia begitu. Kalau dia khawatir sama oroknya aja, khawatir sama kandungannya aja, khawatir Ustaz nih kandungan saya baru sekian bulan. Kalau sekian bulan kagak ada makanan nanti meninggal di dalam. Orang saya udah nungguin sekian tahun kan gitu. Jadi khawatir sama oroknya doang ini.
sama oroknya aja. Kalau khawatir sama oroknya saja, maka kan dibilang orang sakit bukan, dia kagak khawatir sama badannya. Kan ya, tapi kagak puasa dia. Maka itu kalau khawatir sama oroknya aja wajib bayar fidyah, qada juga. Dua. Qada juga, bayar fidyah juga. Begitu. Itu ulama Syafi'i begitu. Kata ulama Hambali itu yang kayak gitu kita nggak bedain mau khawatir baik, mau khawatir orok, mau khawatir badan, pokoknya kalau nggak puasa qada. Itu kata Hambali begitu, mazhab Hambali. Tapi kalau kata Syafi'i dibedain. Karena teksnya disebutin sama Allah, sakit, safar, qada. Ya orang tua renta fidyah. Maka yang kagak disebut ini kita cocokin aja ke situ. Apa dia kayak orang sakit, apa dia kayak orang tua. Maka kalau kayak orang sakit kan orang sakit kenapa kagak puasa? Ya khawatir badannya, berarti yang khawatir badannya qada nih kayak orang sakit. Nah tinggal yang kagak khawatir sama badannya nih. Bingung kita, orang kagak ada yang nyamain kan ya. Cuman dia kagak puasa. Maka itu qada juga, bayar fidyah juga. Emang khasnya ulama Syafi'i begitu. Jadi mengambil pendapat yang lebih hati-hati. Bahwa dia mengkhawatirkan yang bukan badannya, qada juga, bayar fidyah juga. Begitu, itu ibu hamil dan menyusui. Kalau kata Hambali qada aja. Cuman saya belum dapat nih yang bilang fidyah aja begitu. Saya dulu pernah belajar kalau nggak salah itu pandangannya Imam Sayyidina Ibnu Abbas apa Sayyidina Ibnu Umar, saya lupa itu. Ibnu Umar apa Ibnu Abbas. Tapi dari 4 mazhab tuh kagak ada yang ngikutin itu. Itu pendapat sahabat Nabi. Cuman dari 4 mazhab itu tidak ada yang ngikutin. Makanya saya kagak pernah nganjurin orang-orang untuk fidyah aja gitu. Kan sering jadi alasan Ustadz nih ibu hamil kalau suruh qada kapan gitu. Kan habis hamil dia nyusuin. Habis nyusuin dia hamil lagi begitu. Hamil lagi nyus begitu. Ya kan ntar ada waktunya dia kagak hamil kagak nyusuin kan gitu. Ya tunggu aja nyantai aja. Ntar lama-lama nyantai-nyantai kagak ada ini Ustadz enggak bayar-bayar. Orang yang wajib bayar tuh kalau udah sehat. Kalau masih nyusuin mah kagak dosa, tenang aja nyantai aja begitu. Gitu. Istri saya juga begitu, hamil nyusuin, qada ntar nyantai aja. Gitu. Nyantai laki gua ustad kata dia begitu. Entar kali malaikat bisa di lobi gitu. Jadi ada waktu di mana dia bebas dari kehamilan, bebas dari menyusui, ya qada begitu. Jadi ini kata ulama Asy-Syafi'iyah begitu. Ada ustadz tetangga saya nyusuin, cuman yang disusuin bukan anaknya. Boleh apa enggak dia batalin puasa? Kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni kitab Kifayatul Akhyar, orang yang nyusuin, ibu-ibu yang nyusuin bukan anaknya dapat keringanan yang sama. Boleh dia kagak puasa dengan alasan menyusui anak walaupun bukan anaknya, cuman syaratnya dia nyusuin sukarela. Kagak dibayar. Nggak bikin kios juga, bikin nerima nyusuin anak sekian, nggak bisa. Berarti itu mah kerja nyari duit itu. Ini sukarela nih. Dia lihat tetangganya orang kagak mampu, bininya susunya kagak keluar. Udah tong sini dong. Sama gua aja gue susuin. Nah, sukarela nih. Gara-gara nyusuin orok dia kalau puasa khawatir sama badannya, khawatir sama ini, boleh dia nggak puasa, dia qada nanti. Jadi yang namanya menyusui tidak mesti anak sendiri, boleh orang lain dengan syarat menyusuinya sukarela tanpa tanpa bayaran. Urusan nanti lebaran dikasih duit sama yang punya bayi, yaitu berbeda lagi. Itu mah hadiah namanya. Ini emang dia kagak ngasih tarif, nggak ngasih biaya. Begitu. Soal tentang orang-orang yang tidak berpuasa dan gantinya termasuk fidyah. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Berarti ntar ketemu lagi habis lebaran ya. Habis lebaran insyaallah, mudah-mudahan pada sehat semua. Sebelum ditutup ada pertanyaan, kalau ada silahkan. Baik, pada jamaah barangkali yang ingin bertanya kita buka 1 atau 2 pertanyaan. Namun sebelumnya ini udah ada pertanyaan Ustaz melalui WhatsApp.
berkaitan di luar tema nih Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau tanya, biasanya kalau bulan Ramadan itu ada kultum sebelum sholat tarawih. Yang saya mau tanyakan, ketika kultum itu jamaahnya mayoritas adalah kaum laki-laki, sedangkan yang kultum adalah seorang perempuan atau seorang ustazah. Bagaimana Ustaz hukumnya? Di masjid mana itu? Enggak, kalau ada saya mau ngikut gitu. Jadi emang tampilnya perempuan di depan umum tuh jadi perdebatan banyak ulama gitu. Apa kemudian dibolehkan atau tidak? Salah satu alasan yang membolehkan bahwa dulu Sayyidah Aisyah pernah mimpin perang. Perang apa tuh namanya yang Sayyidah Aisyah ribut sama mantunya sendiri, sebut. Ribut sama Sayyidina Ali. Kan ya, perang Jamal. Apa perang Siffin, salah satu nama yang lainnya. Kan ya. Itu salah satu alasan beberapa ulama, enggak apa-apa perempuan tampil. Istrinya Nabi Sayyidah Aisyah tampil depan umum begitu waktu mimpin perang itu. Maka kata sebagian ulama sah-sah saja begitu. Tapi saya sendiri ini kurang demen gitu. Pendapat ini nih ya kita hormati sebagai pandangan ulama. Tapi kalau bagi saya ini pendapat kurang maslahat. Karena kalau pendapat ini kita iyain, kita bolehin, akhirnya banyak perempuan yang tampil dan emang laki-laki demen kayak begitu. Itu yang ada malah buka pintu fitnah. Begitu. Apalagi ustazahnya masih muda. Cakep lagi, mana demplon lagi. Nah, naik ke panggung, saya khawatir itu jemaah ngeliatin apanya, pendengerin apanya tuh begitu. Maka itu sebaiknya janganlah begitu. Jadi kita nggak bisa bilang haram nih, banyak ulama yang boleh. Cuman sebaiknya jangan dah. Kayak perempuan main bola itu, saya ragu tuh yang nonton bola apa nonton apa tuh begitu. Kan ya nonton gitu. Jadi perempuan tampil depan umum tuh memang jadi dilema. Kita bilang haram, ulama banyak yang bilang boleh begitu. Maka itu kalau pada kondisi yang memang butuh perempuan, emang kagak ada yang bisa, cuman perempuan doang tampil dah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau memang kayak beginian doang, kalau cuman tibang ceramah doang gitu. Tibang ceramah dong, ustadz juga banyak begitu, ngapain manggil ustazah kan ya, apalagi jemaahnya laki begitu ya, jemaah apa saja buat perempuan. Dan ini kalau menurut saya begitu. Jadi kita nggak bisa bilang haram karena sebagian ulama banyak juga yang membolehkan, tapi alangkah baiknya begitu untuk tidak ditampilkan depan umum karena fitnahnya lebih banyak. Apalagi ustazanya ceramah sambil nyanyi, kan ada tuh. Sambil itu kan yang disebut sebagai lahwal hadis. Kan dulu ulama berselisih, suara perempuan aurat apa bukan? Bukan. Karena banyak sahabat Nabi yang nerima hadis dari perempuan sahabat perempuan, Sayyidah Aisyah, Ummu Salamah, kan ngeriwayatin hadisnya ngomong itu sahabat Nabi yang perempuan, kan dengar. Maka kata ulama yang aurat itu yang suara yang mendayu dari perempuan. Suara-suara yang ibaratnya suara yang menggoda begitu. Salah satu yang menggoda ya begitu. Suara yang diiniin sama perempuan begitu. Jadi kita khawatir lah banyak fitnahnya dibanding maslahatnya. Karena kalau urusan ceramah guru kita banyak yang laki-laki kan begitu. Gitu. Keluar guru kita banyak yang laki-laki. Oke? Wallahu taala. Ada lagi? Ada mungkin ibu-ibu ada nggak yang mau menanggapi Ustaz? Tapi ada yang protes. Ibu ada yang mau tanya Bu? Kalau enggak nih terakhir pantun kali Ustaz. Nggak ada pantun bulan puasa. Tapi ada untuk semarak Ramadan. Ini pantun berhadiah, lumayan buat beli ketupat. Kalau ada yang tebak, Ustadz mohon izin. Tapi nanti mintanya sama DKM hadiahnya.
ibu-ibu atau ibu-ibu yang biasanya bisa nih, boleh maju ke depan kalau ada yang bisa. Kayaknya sih. Pantunnya begini, pantun apa namanya nih, untuk berhubungan dengan puasa. Pohon markisa tumbuh di taman, tumbuh terhampar pohon ilalang. Jawab, lanjutin. Pohon markisa tumbuh di taman, tumbuh terhampar rumput ilalang. Ibadah puasa karena iman, haus dan lapar bukan penghalang. Itu jawabannya, nggak ada yang bisa sih, jadi nggak ada hadiahnya. Pertanyaannya Ustadz, langsung aja nih inti pertanyaan mengenai fidyah. Ya pertanyaan saya banyak nih nanti. Yang lain soalnya nggak ada yang mau nanya. 5 atau 6 pertanyaan. Yang pertama mengenai fidyah, Ustaz. Jadi kan mengenai fidyah ini yang apa namanya, yang orang tua ya, termasuk orang tua saya emang umurnya meninggalnya aja 100 kurang dikit. Ya 100 kurang dikit, 90 lebih. Jadi di hari tuanya emang udah nggak mampu puasa. Barangkali emang waktu ia masih hidup, barangkali ada yang tidak terbayar fidyahnya. Lalu anak-anaknya kita mau bayar. Pertanyaan saya itu bayarnya kapan yang afdol? Apakah boleh di bulan-bulan biasa atau afdolnya di bulan Ramadan? Yang kedua, kita kalau mengajak ke jalan kebaikan, kalau diikuti oleh yang mengikuti kita ajak, itu kata Rasulullah, maka kita akan mendapat pahala sama dengan yang mengerjakan yang kita ajak itu. Seperti apalagi namanya ibadah puasa. Tapi kalau umpamanya diikuti itu tidak tahu dia mengajak, contohnya, kalau nggak ada contohnya susah nih. Jadi ada contohnya seperti ada orang kaya tapi jarang puasa. Puasanya kadang-kadang cuma 2 hari setengah. Karena yang 2 hari puasa pas yang seharinya cuma setengah johor udah nyerah. Nah lalu dia terinspirasi apa tuh namanya ya? Pada suatu saat di bulan puasa, rumahnya mau dirapihin nih orang kaya. Ya jadi bocor atapnya, sekalian mau dicat. Panggillah pegawai bangunan. Setelah dipanggil pegawai bangunan, jadi ditanya sama yang punya rumah ini, abang puasa? Insya Allah puasa. Kali kalau nggak puasa, kalau mau ngopi bilang aja, kalau mau minum makan bilang aja. Jadi setelah kerja di hari panas terik, ini yang punya rumah ngelihat, Ustaz. Sedangkan dia jarang puasa, nggak puasa. Jadi dilihatnya yang kerja panas bener nih, kayak sekarang ini panasnya panas banget. Tapi ini yang kerja kuat. Nah terinspirasi dia ini dengan orang yang kerja itu. Kenapa saya kok yang di bawah, kenapa nggak puasa yang di dalam rumah? Sedangkan tukang saya panas banget, kuat puasa. Akhirnya dia puasa. Itu kan yang mengikuti, tidak tahu yang diikuti, tidak tahu. Ya. Tapi dia mengikuti, itu apakah sama pahalanya dapat apa atau tidak? Dan pertanyaan yang berikutnya, kelamaan ya, udah deh itu aja. Kesiangan ntar. Ya udah itu aja pertanyaan saya 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di WA aja ke nomor Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz.
Jadi kewajiban fidyah itu wajib ketika waktunya sudah datang. Jadi waktunya sudah datang, ya wajib disegerakan. Jadi sebaiknya disegerakan. Karena khawatir kalau tidak disegerakan ini bercampur dengan kewajiban-kewajiban lain. Ada kewajiban utang misalnya, kewajiban zakat fitrah misalnya, atau kalau orangnya meninggal dunia ada kewajiban waris, maka sebaiknya disegerakan. Jadi kalau udah tahu udah kewajiban fidyah, tinggal hitung aja kira-kira berapa nih, ambil angka yang paling mendekati, kira-kira 3 tahun dah, berarti 30 kali 3 gitu, bayar dah sesegera mungkin gitu kalau sudah tahu begitu. Jadi jangan nunggu bulan Ramadan, jangan nunggu bulan Syawal. Kalau emang bisa segera ya segera gitu. Tapi dihitung dulu kewajibannya, dikira-kira ini kewajibannya dulu tahun sekian, jadinya sekian, baru kemudian dibayar. Jadi tidak semua kewajiban bayar fidyah, kafarat, termasuk zakat itu di bulan Ramadan. Jadi kalau Ramadan sedekah bagus, tapi kalau zakat belum tentu bagus, karena kewajiban zakat kan ada syaratnya begitu. Jadi orang banyakkan bilang kalau zakat mah di bulan Ramadan. Nah, yang bagus tuh sedekah di bulan Ramadan. Zakat, fidyah, kafarat itu yang paling bagus tuh di waktu wajibnya. Di waktu dimana emang sudah wajib bayar. Kalau udah wajib bulan Rajab bayar. Kalau Ramadan belum wajib ya kagak usah bayar, karena haulnya belum datang. Karena kita nggak tahu nih nilai akhir uang kita di akhir haul berapa begitu. Jadi yang paling bagus di Ramadan mah sedekah, sedangkan bayaran-bayaran lain tuh di waktu wajibnya gitu. Kemudian yang kedua, kalau ada orang berbuat kebaikan, memang kan kagak ada syaratnya orang yang berbuat baik tuh kudu tahu kalau diikutin gitu. Kan hadisnya man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, kan begitu. Orang yang mengerjakan kebaikan, lalu kebaikan itu diikuti oleh orang lain, maka orang itu dapat pahala dirinya dan pahala orang lain yang ngerjain sebab terinspirasi sama dirinya, begitu. Jadi tidak ada, Nabi Muhammad SAW kan juga nggak tahu kalau kita ikutin, dalam arti Nabi Muhammad itu udah wafat, kita umatnya ini sekian generasi kan. Tidak dilihat oleh Nabi Muhammad kita mengerjakan apa yang diajarkan. Jadi memang inspirasi itu tidak disyaratkan bahwa orangnya kudu tahu. Jadi orangnya kagak tahu itu dikerjakan sama generasi terus begitu, itu jadi pahala buat dia. Termasuk maksiat juga sama itu. Kita nyontoin maksiat diikutin, saya mah kagak tahu dia ngikutin. Emang juga kagak tahu. Cuman tuh maksiat jadi contoh kan ya. Jadi contoh itu jadi maksiat. Maka pahala yang bersambung itu tidak disyaratkan orangnya mesti tahu kalau diikutin. Begitu. Kalau mesti tahu diikutin, hadisnya kagak ada. Hadisnya nggak ada yang bilang begitu. Hadisnya coba perhatiin setiap pekerjaanmu supaya diikutin orang, gitu hadisnya. Tapi kan nggak ada hadisnya. Pokoknya yang ngerjain kebaikan diikutin sama orang lain kebaikan tersebut, dia dapat pahala, dan pahala orang yang ngerjain yang sama tanpa ada kejelasan asal dia tahu, enggak begitu. Jadi pokoknya walaupun dia tidak tahu, pahalanya tetap berjalan begitu. Itu untungnya orang mengerjakan kebaikan. Oke? Sudah. Akhir kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan tadi bermanfaat, jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, murah rezeki, punya duit buat beli baju lebaran, buat meresainin anak-anak, buat ngasih ke orang tua. Amin. Begitu.
insyaallah habis lebaran juga makin sejahtera. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafruqana min ba'da hadza tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Bapak Ustadz Ahmad Zarkas LC yang telah memberikan ilmu yang